Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala habibillah amma ba'du. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pendidikan. Sebelum saya membahas tentang perencanaan pendidikan, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Samsudin, NIM 221250059. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baik, langsung saja teman-teman. Pada kali ini kita akan membahas tentang perencanaan pendidikan. Sebelum ke hal-hal yang selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian perencanaan pendidikan. Nah, pengertian perencanaan pendidikan adalah merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dengan cara-cara optimal dan sosial secara menyeluruh dari suatu negara. Nah, itu perencanaan pendidikan bahwasannya untuk mempersiapkan seperangkat keputusan. Jadi, apabila kita akan mendirikan atau yang lain dalam suatu pendidikan, sangatlah penting adanya perencanaan. Karena dengan perencanaan itulah akan mewujudkan suatu pendidikan yang kita inginkan. Nah, dalam pengertian perencanaan pendidikan ini ada beberapa proses terkait tentang perencanaan pendidikan. Itu apa saja? Nah, proses perencanaan pendidikan terdiri dari 5 komponen, yaitu 1. Pengumpulan data dan pengolahan data. Kedua, analisis dan diagnosis. Ketiga, perumusan kebijaksanaan. Yang keempat, perkiraan kebutuhan masa depan. Yang kelima, perhitungan biaya rencana pendidikan. Nah, pada kali ini kita akan membahas dan mengupas satu persatu tentang proses perencanaan pendidikan tersebut. Yang pertama, pengumpulan data dan pengolahan data. Pengumpulan data. Pengumpulan data adalah salah satu tahapan yang sangat penting dalam pendidikan. Data yang dikumpulkan berupa data kondisi tentang pendidikan saat ini, kebutuhan pendidikan di masa depan, dan sumber daya yang tersedia. Pengumpulan data itu jadi apabila kita dalam suatu pendidikan, pengumpulan data itu sangatlah penting. Karena untuk apa? Untuk mengetahui komponen-komponen yang kita butuhkan dalam pendidikan tersebut. Makanya pengumpulan data itu salah satu komponen proses dalam perencanaan pendidikan. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Pengolahan data adalah yaitu paling tidak ada 2 hal yang perlu dilakukan dalam mengelola data. Nah, dalam pengolahan data itu ada 2 hal yang harus kita ketahui, yaitu 1. Entry data atau memasukkan data dalam proses tabulisasi. Jadi dalam pengolahan data itu ketika suatu data itu sudah terkumpul, maka data itulah harus
dimasukkan dalam proses stabilisasi atau eh, dalam sebuah data. Misalkan apabila pengumpulan data itu sudah ada, kita satukanlah data itu. Untuk apa? Supaya tersusun menjadi lebih baik secara efektif dan efisien. Yang kedua itu editing ulang. Jadi yang kedua itu pengolahan data itu adanya editing ulang data yang telah ditabulisasi untuk mencegah terjadinya keliruan memasukkan data atau kesalahan menempatkan data. Nah, ketika data tersebut sudah terkumpul kemudian disatukan dalam suatu file atau wadah. Nah, dalam tahapan kedua itu harus adanya editing ulang data. Kenapa? Karena adanya editing ulang data itu fungsinya untuk eh, mengedit ulang atau mengubah ulang apabila ada kesalahan atau keliruan data tersebut. Nah, begitulah kurang lebihnya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu tentang analisis diagnosis. Apa sih analisis dan diagnosis? Nah, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dan diagnosis terhadap data yang terkumpul. Tujuannya adalah untuk mengetahui masalah-masalah yang ada dan menentukan prioritas dalam perencanaan pendidikan. Nah, jadi ketika perencanaan pendidikan itu yang satu adanya pengolahan data dan pengumpulan data. Nah, ketika pengumpulan dan pengolahan data tersebut sudah selesai, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu analisis dan diagnosis. Untuk apa? Nah, tujuannya itu untuk mengetahui masalah-masalah yang ada dan menentukan prioritas dalam perencanaan pendidikan. Nah, analisis dan diagnosis tersebut sangatlah penting juga, teman-teman. Karena dengan analisis dan diagnosis inilah kita bakal mengetahui kendala atau permasalahan dalam suatu perencanaan pendidikan tersebut. Nah, makanya dengan adanya analisis dan diagnosis ini kita akan mencari jalan tengah atau jalan keluarnya untuk mengatasi suatu masalah tersebut. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah perumusan kebijaksanaan. Nah, dalam perumusan kebijaksanaan itu harus ada namanya perumusan kebijaksanaan dalam suatu perencanaan pendidikan. Nah, perumusan kebijaksanaan adalah sebagai sebuah panduan yang bersifat umum harus mempunyai manfaat operasional agar dapat mengimplementasikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Kebijakan pendidikan juga harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Nah, dalam perencanaan pendidikan juga selanjutnya harus adanya perumusan kebijaksanaan. Kalau dalam bahasa sehari-harinya harus adanya aturan. Kenapa? Karena dalam suatu perencanaan tidak adanya kebijakan atau aturan-aturan dalam pendidikan itu bakal tidak akan sesuai dengan keinginan kita atau tidak akan efektif. Nah, maka dalam perencanaan pendidikan ini harus adanya perumusan kebijaksanaan. Untuk apa? Untuk mengoptimalisasikan tujuan atau perencanaan pendidikan yang kita inginkan. Nah, dalam kebijaksanaan itulah yang harus kita lakukan atau yang membuat kebijaksanaan tersebut adalah harus orang-orang yang ahli di dalam bidang tersebut atau yang memiliki kewenangan. Kenapa begitu?
Karena kalau misalkan yang membuat kebijaksanaan itu bukan ahli dalam bidang tersebut, maka itu tidak akan sesuai dengan perencanaan pendidikannya. Atau yang mempunyai kewenangan, misalkan dalam suatu pendidikan itu ya kepala sekolah atau yang lain-lainnya. Itu yang harus, kenapa? Karena apabila dia mempunyai kewenangan, karena itu udah hak atau tanggung jawab dia dalam pendidikan tersebut. Baik, perencanaan pendidikan selanjutnya yaitu harus adanya perkiraan kebutuhan masa depan. Nah, harus adanya perkiraan kebutuhan masa depan, yaitu langkah ini dilakukan untuk memperkirakan kebutuhan pendidikan di masa depan, baik dari segi jumlah siswa maupun jenis pendidikan yang dibutuhkan. Makanya di dalam perencanaan pendidikan itulah harus adanya kebutuhan masa depan. Jadi dalam perencanaan pendidikan kita harus mengetahui nih, di dalam pendidikan tersebut itu membutuhkan apa saja, entah itu dalam maupun dalam bangunan, sapras, dan yang lain-lainnya. Nah, makanya kebutuhan itu salah satu komponen yang ada di dalam perencanaan pendidikan. Karena kalau kita tidak mengetahuinya itu ya kita susah pula untuk eh, menjalankan perencanaan pendidikan itu secara lebih baik, efisien, dan lebih optimalisasikan. Selanjutnya, dalam perencanaan pendidikan pula harus adanya perhitungan biaya perencanaan pendidikan. Nah, ini yang terakhir itu mengenai suatu biaya perencanaan pendidikan. Karena apabila kita akan merencanakan atau membuat suatu lembaga pendidikan, kalau misalkan kita tidak mengetahui biaya-biayanya, itu juga tidak akan memperlancar kita untuk menjadikan suatu lembaga pendidikan tersebut menjadi lebih baik. Nah, makanya harus adanya perhitungan biaya perencanaan pendidikan. Setelah kebutuhan pendidikan di masa depan terperinci, langkah terakhir adalah menghitung biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana pendidikan tersebut. Nah, makanya ketika udah ada perkiraan kebutuhan di dalam suatu pendidikan tersebut, harus diadakannya perhitungan biaya. Karena apa? Karena supaya kita mengetahui jumlah biaya yang akan kita keluarkan atau yang akan kita eh, lakukan untuk memenuhi segala kebutuhan di dalam pendidikan tersebut. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.